Kamu tahu nggak kenapa kadang kita merasa hidup kita itu capek banget? Ternyata itu karena kebiasaan kita yang ingin mengurus segala hal. Padahal beberapa hal itu nggak perlu kita urus. Kamu ingin ngurus rezeki kamu ingin ngurus jodoh kamu ingin ngurus masa depan kamu kayak gimana. Ya padahal itu kan bukan urusan kita ya, itu urusan Allah. Ya wajar kalau kita ngerasa capek banget. Tenang aja, kamu nggak sendiri kok. Karena aku juga dulu kayak gitu. Pas aku ikhtiar sesuatu, aku mengusahakan sesuatu, udah tuh pasti penasaran banget hasilnya kayak gimana. Aku pingin ngurus semuanya, ngurus hasilnya. Pokoknya apa yang aku kerjakan saat itu harus sama hasilnya, sesuai dengan harapanku. Kalau nggak, iya pastinya aku marah, aku bakalan kecewa sama Allah. Karena nggak sesuai sama ekspektasi aku. Aku pusing besok, kira-kira jualanku laku apa enggak. Aku pusing besok rezekiku dari mana. Aku pusing besok makan apa. Aku pusingin kira-kira besok ada orang yang mau berteman sama aku apa enggak. Aku musingin penilaian orang nanti seperti apa. Banyak banget hal yang aku pikirin. Bahkan otak ini berisik banget. Itu sebenarnya bukan urusanku yang aku pikirin. Dan ya aku pusing sendiri. Buat hidupku ngerasa capek banget. Bikin aku gampang emosi, nggak sabaran, gampang kecewa, tergantung sama orang. Lagi-lagi karena aku ingin ngurus semuanya sendiri. Hidup itu sebenarnya nggak usah dibuat ribet. Jain aja apa yang jadi tugas kamu, yang menjadi ikhtiarmu, menjadi usahamu. Masalah hasil, udah kembalikan lagi sama Allah. Kamu pingin rezekimu lancar, ya udah kamu ikhtiar, kerja yang benar, usaha yang benar, doa sama Allah. Hasil apa kata Allah? Kamu pingin ketemu sama jodoh yang baik, ya udah kamu perbaiki diri aja sebagai tugas kamu. Masalah jodoh siapa-siapanya, dari mananya, udah serahin lagi sama Allah. Serahin semuanya sama Allah yang maha punya rezeki, yang maha punya jodoh, yang maha punya hidup, yang maha punya segalanya, yang maha pengatur terbaik. Kalau kata Ustadz Hanan Ataki, orang yang paling repot, orang yang paling sibuk, orang yang kebiasaan mengurus hidupnya sendiri. Dan orang yang paling tenang adalah orang yang menyerahkan segala hidupnya kepada sang pemilik hidup. Kamu pilih yang mana? Tahu nggak, apa yang kita anggap sial, ternyata itu bisa jadi rezeki untuk orang lain. Apa yang kita lalui setiap hari itu kan sebenarnya sudah direncanakan ya sama Allah. Suatu ketika aku tuh motoran sama suami aku kayak gitu ya, mau pergi ke suatu tempat, tiba-tiba di jalan hujan. Dia seperti manusia biasa pada umumnya, sering ngeluh, yang kesel, marah, kenapa sih kok harus hujan hari ini, padahal tadi cerah banget. Pada akhirnya aku cuman ngelihat satu warung aja dan kita memutuskan untuk neduh di sana, sekalian kita pesan makan dan minum. Sampai di warung tersebut, kita pesan makanan seperti biasanya. Tahu nggak apa yang dikatakan sama si pemilik warung itu tadi? Makasih ya mbak udah datang beli daganganku hari ini, karena mulai tadi pagi itu nggak ada orang yang beli sama sekali. Yang jual itu kakek-kakek yang sudah lanjut usia. Kamu bayangin ya, beliau cari uang, beliau cari rezeki, dagang, jual makanan, tapi mulai dari tadi pagi nggak ada yang beli sama sekali. Kakek itu bilang, mbak adalah pelanggan pertama hari ini. Benar juga ya, apa yang terjadi di dalam hidup kita itu sebenarnya Allah sudah punya rencana, udah ditulis semuanya dan itu rapi banget. Kalau beberapa hal yang terjadi di dalam hidup kita yang menurut kita itu sial, itu bisa jadi rezeki buat orang lain. Dan ketika kita mikir itu adalah sial kayak gitu ya, dan ternyata itu adalah cara Allah agar kita tuh mau beramal kayak gitu teman-teman, mau bersedekah, mau berbagi rezeki dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Kadang kan emang manusia tuh harus dikasih tegur dulu ya, baru sadar. Mungkin salah satu cara Allah buat ngingetin aku, oh ya aku sekarang belum nih sedekahnya hari ini. Sedetik aja ujian dari Allah, kita udah ngebantu orang semudah itu. Jadi kurang-kurangin ngeluh, ya doh stop untuk mengeluh ya. Pernah nggak kamu ada di posisi dimana kamu ngerasa itu hidupku kok gelap banget ya? Hidupku kok ngerasa nggak guna ya? Gimana perasaanmu saat itu? Udah pasti sedih kan? Khawatir iya. Di luar sana juga banyak kok orang yang merasa seperti itu. Kamu tahu nggak, ternyata Nabi Yunus dulu juga pernah ada dalam keadaan hidupnya itu gelap banget. Mungkin kalau kita ada di posisi Nabi Yunus, bakalan mikir, ya udah kita mati. Tapi Nabi Yunus dalam keadaan hidupnya yang gelap itu, dia tetap berdiri kuat atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu tahu apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Yunus saat itu? Bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Sering kita merasa ya kita nggak bisa buat apa-apa. Nggak, siapa lagi yang bisa kita harapkan selain Allah? Perlu nggak sih sesekali ujian itu datang ke dalam hidup kita? Subhanallah, aku selalu berharap sama Allah ketika aku diuji,
La ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minadh-dhalimin. Aku ini bukan orang baik. Semoga Allah bantu aku, semoga Allah juga membantu kalian semua dengan sebaik-baiknya bantuan. Amin ya rabbal alamin. Buku Tikung Doa ada rangkaian doa agar cepat lunas hutang nggak? Ada. Malah di sana tuh lengkap banget ya, nggak cuma doanya aja, tapi teman-teman ada skrip doanya. Tinggal contek, mau ditambahin juga boleh, dikurangin juga boleh, dikembangkan lagi doanya juga boleh. Selain itu ada actionnya juga ya. Nah setelah doa tuh harus ngapain? Apakah harus diam aja, rebahan kayak gitu? Ada hal lagi nih yang harus aku lakuin biar cepet nih lunas hutangnya. Semuanya sudah lengkap ada di buku ini. Jadi satu semuanya. Apa yang aku tulis di buku ini itu kebanyakan adalah pengalamanku sendiri ya. Salah satunya pengen lunas hutang ini. Nah, aku dulu pengen lunas hutang 10 juta dan yang aku lakuin ya seperti tadi, buat dua celengan. Yang pertama celengan sedekah sama celengan lunas hutang. Dan ini jarang banget ada yang ngasih tahu ya trik ini. Dan lainnya mungkin yang dibahas tentang amalannya aja, terus doanya, dan jarang banget dibahas tentang actionnya atau jalur bumi.